Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Liana Wijaya. Video pembelajaran ini tentang teori pemangku kepentingan pada bisnis berkelanjutan. Adapun hasil pembelajaran di video ini adalah mampu mendefinisikan teori pemangku kepentingan serta memahami pentingnya para pemangku kepentingan untuk keberlanjutan bisnis. Dalam ruang perspektif sosial, sangat penting bagi perusahaan untuk menerapkan konsep keberlanjutan dengan memahami teori pemangku kepentingan. Teori pemangku kepentingan menunjukkan bahwa bisnis dapat berhasil hanya jika mereka menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, siapa sajakah yang termasuk para pemangku kepentingan tersebut? Mereka adalah pelanggan, pemasok, karyawan, komunitas, dan pemodal. Maka, teori pemangku kepentingan ini menyatakan bahwa manajer harus menemukan cara untuk menyelaraskan kegiatan perusahaan dengan memaksimalkan kepentingan untuk semua pemangku kepentingan. Menurut teori pemangku kepentingan, jika berfokus hanya pada salah satu pihak pemangku kepentingan, misalkan berpihak pada pemodal, maka itu adalah kesalahan di mana dapat menyebabkan nilai dari pemangku kepentingan lainnya hangus dan dapat menimbulkan biaya dan kewajiban yang besar bagi perusahaan. Biaya pengabaian pemangku kepentingan. Misalkan, pemangku kepentingan pelanggan. Produk dan layanan gagal memenuhi harapan pelanggan. Maka dampak yang diperoleh adalah penjualan hilang dan menyebabkan sedikitnya keuntungan dan meningkatnya biaya pemasaran untuk mendapatkan kembali pelanggan tersebut. Sementara pada pemangku kepentingan pemasok hanya menerima pesanan tetapi tidak berkontribusi pada pertumbuhan atau inovasi di perusahaan. Dampaknya adalah bisnis statis dalam pola holding dan keberhasilan perusahaan dikendalikan melalui kinerja para pemasok. Kemudian, pemangku kepentingan ketiga adalah karyawan. Karyawan tidak sepenuhnya terlibat dan tidak berkontribusi pada produktivitas secara maksimum dalam perusahaan. Dampaknya adalah moral karyawan yang rendah yang dapat menyebabkan inefisiensi, kurangnya komitmen, penggantian karyawan, dan masalah manajemen di dalam perusahaan. Kemudian, yang keempat, pemangku kepentingan komunitas. Pelanggaran adat lokal ataupun hukum yang berlaku di dalam komunitas, mengabaikan kualitas hidup, dan kegagalan untuk bertanggung jawab. Dampak risiko yang menimbulkan adalah peraturan tambahan dari pemerintah, kehilangan kepercayaan publik, hingga pencabutan izin operasi, denda, dan hukuman. Dan yang terakhir adalah pemangku kepentingan kelima, pemodal. Kegagalan untuk menciptakan keuntungan bagi pemegang saham dan investor memberikan dampak pada kredit yang buruk, ketidakmampuan untuk mendapatkan pembiayaan di masa depan, dan mengalami kebangkrutan. Dapat disimpulkan bahwa dengan memenuhi harapan pelanggan akan membentuk hubungan kolaboratif yang saling menguntungkan dengan pemasok, mendorong pengembangan karyawan, dan memberikan kembali kepada masyarakat di mana bisnis beroperasi. Sebuah perusahaan akan jauh lebih mungkin untuk mewujudkan keuntungan jangka panjang sehingga menciptakan nilai kepada pemodalnya. Demikian video teori pemangku kepentingan pada bisnis berkelanjutan. Semoga video ini bermanfaat dan dapat dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya.